Martin Paes bungkam hinaan media Eropa yang remehkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil membuat catatan apik dalam match day kedua round 3 melawan Australia. Bermain di depan puluhan ribu fans sendiri, para pemain timnas berhasil tampil apik. Terutama di lini pertahanan mereka yang benar-benar tampil rapi dan membuat negeri Kangguru Budrek tak bisa cetak gol. Skor 0-0 menutup match tersebut sekaligus membungkam sejumlah media-media Eropa yang sebelumnya memprediksi Indonesia bakal kena bantai. Sekarang ini harus diakui ke level timnas Indonesia benar-benar meningkat. Meski diisi pemain yang rataan usianya jadi yang termuda di antara semua peserta round 3. Namun nyatanya dari sisi mentalitas tim Garuda mampu menunjukkan kalau tim ini bukan sekedar jadi pelengkap semata. Menurut media asal Inggris Sport Mall, Indonesia bakal kena hujan gol saat melawan Australia. Bahkan media Italia Gazzetta menyebut kalau Indonesia hanya akan jadi pelengkap saja di grup C ini. Namun nyatanya semua prediksi salah, timnas berhasil tampil mengejutkan dalam 2 match babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan terbaru menahan imbang tim peringkat 24 dunia Australia dengan skor 0-0. Meski gagal mengamankan poin penuh saat bermain di GBK, namun hasil imbang 0-0 sudah sangat cukup baik. Setidaknya timnas kembali berhasil mengamankan 1 poin. Karena seperti yang kita tahu kalau dalam match terakhir Indonesia harus mengakui keunggulan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan skor 4-0. Namun perlu diingat kalau saat itu Indonesia belum diperkuat sejumlah pemain keturunan seperti Just It's Kelvin, Verdonk hingga Martin Paes, dan ketiga pemain itu benar-benar menjadi sosok pemain paling menonjol dalam match malam tadi. Bungkam hinaan media Eropa. Keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0 jelas menjadi bukti nyata kalau anak asuh Shin Tae-yong telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dan hasil imbang di kandang Arab Saudi kemarin memang bukan kebetulan. Indonesia benar-benar telah menunjukkan transformasi setelah diperkuat sejumlah pemain keturunan dari Eropa. Bahkan media-media Eropa yang sudah memprediksi Indonesia bakal menjadi pelengkap di grup C dan juga lumunggul oleh tim-tim langganan Piala Dunia telah salah besar. Karena saat ini Indonesia benar-benar menjadi salah satu tim dengan komposisi pemain belakang terbaik di Asia. Hal itu bisa dilihat langsung dalam 2 match terakhir saat melawan Arab dan Australia. Permainan lini belakang timnas benar-benar sangat rapi dan terstruktur. Martin Paes kembali jadi pahlawan timnas. Kalau gak ada mas-mas Kediri, gak tahu lagi deh Indonesia bakal bisa meraih poin malam. Tadi karena ya memang harus diakui kalau penampilan Martin Paes menjadi paling menonjol dari yang lainnya. Kualitasnya jelas tak diragukan lagi. Pengalamannya bermain dengan sejumlah pemain bintang top Eropa membuat Martin Paes selalu tenang saat di lapangan. Bahkan beberapa kali dirinya membuat para pemain Australia frustasi. Save crucial Bang Paes membuat Indonesia berhasil membuat green shirt. Martin Paes jadi man of the match. Gawang Paes berkali-kali mendapat tekanan dari lini serang Australia. Total Australia menciptakan 20 percobaan ke gawang dengan 6 diantaranya merupakan shot on target. Paes tampil baik memastikan gawang Indonesia tetap steril termasuk saat menepis 2 percoba Hari Sutar berupa tendangan rebound pada menit 21 dan sundulan dari tendangan sudut pada menit 23. Seusai laga, Paes mengatakan cukup puas dengan hasil yang didapat. Ia juga memuji dukungan yang diberikan supporter Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Aku berharap mungkin untuk mendapat 1 gol, tapi 0-0 adalah hasil yang cukup baik. Sekarang aku akan kembali ke Amerika Serikat dan kita akan fokus pada laga melawan Bahrain bulan depan. Ungkap Martin Paes usai pertanding. Diakui pelatih Australia, sementara itu keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang tim peringkat 24 FIFA membuat pelatih Australia Graham Arnold kini mulai mengakui kalau kualitas timnas Indonesia telah berkembang cukup pesat.
Mereka benar-benar telah jauh berbeda dengan terakhir kali bertemu di babak 16 besar Piala Asia 2023. Hasil yang kurang memuaskan bagi tim kami. Kami harus berbagi poin dari Indonesia dan harus diakui bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang, ungkap Graham Arnold usai pertandingan. Dan hasil imbang 0-0 atas Indonesia membuat Australia belum bisa meraih kemenangan dalam 2 matchday pertama round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena seperti kita tahu kalau di matchday pertama harus mengakui keunggulan Bahrain dengan skor 1-0. Sedangkan Indonesia telah mengamankan 2 poin dari 2 laga yang dimainkan. Ini adalah hasil yang cukup bagus karena sekali lagi Indonesia bukan tim yang diunggulkan namun selalu memberikan kejutan demi kejutan. Terutama saat melawan para langganan Piala Dunia, hal ini sekali lagi membuktikan jika sepak bola Indonesia sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, setelah Sobat Top 11 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat mengenai Timnas Indonesia dalam pembahasan kali ini? Silakan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar.